Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa Madani TV dan saya Dakwah TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali saya Bushan kembali menemani Anda pada malam hari ini dalam agenda kajian online The Show, The Sharing Online with Ustadz Rifki Ja'far Thalib. Dan alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka 17 Agustus. Buktinya adalah kita sekarang berada di suasana bebas ya, alam luar bebas. Biasa. Kita mau camping. Ini bukti kemerdekaan gitu. Kita mau camping sampai itu apinya, itu abunya terbang-terbang di atas kita. Iya. Kalau pemirsa bisa ngelihat ya, mungkin bisa di zoom ini. ini kesasar atau gimana ini? Enggak ya. Ini memang camping. Oh iya, ada tendanya, lupa saya. Itu ada api unggun juga kan. Ntar lagi minuman datang juga ini. Datang. Insyaallah. Alam bebas ternyata juga ada warung ya ternyata. Luar biasa. Insyaallah. Kan episode khusus namanya. Ini hari-hari yang beli spesial, siapa warungnya? Karena 17 Agustus Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 dengan slogan Indonesia Maju. Indonesia Maju. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa Madani TV dan saya Dakwah TV dimanapun Anda berada, pada malam hari ini pula dengan suasana alam yang sedemikian rupa, dengan suasana yang syahdu, kita juga akan membahas sebuah tema yang syahdu juga luar biasa ini tema. Diceritain nggak asbabun nuzulnya ini, cerita judulnya? Boleh Ustaz. Antum itu diceritakan atau curhat? Ya ini curahan hati yang kemudian menginspirasi menjadi tema kajian. Menjadi tema ini. Subhanallah. Dan tema pada malam hari ini adalah berdamai dengan luka, berjuang dengan cinta. Masya Allah. Judulnya aja udah bikin bergetar nih. Der gitu ya. Ini mic bisa bergetar dia. Seseorang itu kena luka itu suasananya aja udah nggak damai, Ustaz. Bagaimana kita bisa berjuang untuk bisa berdamai dengan luka ini, Ustaz? Kemudian belum lagi masalah berjuang. Berjuang ini nggak mudah. Para pahlawan dulu memperjuangkan kemerdekaan, nyawa dikorbankan, darah bercucuran, Masya Allah. Ini berjuang dengan cinta. Berjuang dengan cinta. Tentu kata berjuang ini sebuah usaha yang tidak biasa, ekstra. Nah maka sudah berusaha menahan luka, berdamai dengan luka, masih harus dituntut harus untuk berjuang lagi. Tapi perjuangannya dengan cinta. Nah ini nggak main-main tema ini. Tema keren banget kayaknya. Tema ini. Dan spesial sekali dengan suasana yang sedemikian rupa juga. Dan semoga pemirsa tidak bosan-bosan saja untuk mengikuti selalu kajian kita. Kita berusaha keluarga ya. Kita berusaha menyajikan tampilan-tampilan yang berkualitas kepada pemirsa. Senantiasa menarik. Senantiasa menarik insyaallah. Dan pemirsa juga dapat kemudian bergabung nantinya mengajukan pertanyaan atau sharing bersama Ustadz Rifki Ja'far Thalib di nomor 081 334 376 992. Kami ulangi lagi di nomor 081 334 376 992. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, kita ikuti ulasan materi dari tema berdamai dengan luka, berjuang dengan cinta. Tafadhol Ustaz. Baik, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di malam hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Agustus tahun 2020, bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Maka syukur kita di malam hari ini berlebih. Kita bersyukur juga karena nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam. Juga kita bersyukur kepada Allah bahwasannya kita diberikan kemerdekaan yang sudah kita rasakan selama 75 tahun. Masya Allah. Cukup lama sekali. Jadi untuk ukuran umur itu mungkin sudah cukup tua kan, 75 tahun. Tapi untuk negara mungkin masih
mudah. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang telah Allah karuniakan kepada kita, apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita berupa kemerdekaan itu betul-betul akan kita manfaatkan kemerdekaan ini dalam rangka mengabdi kepada Allah sedalam-dalamnya, mengabdi kepada Allah sekuat tenaga, bertakwa kepada Allah, mentauhidkan Allah, mensyukuri nikmat Allah dengan cara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin perlu kita doakan juga Ustaz, beberapa negara kaum muslimin yang belum merdeka yang belum merdeka, terutama Palestina, kemudian negara-negara muslim yang sedang konflik, Yaman, kemudian Syam dan yang lainnya. Kita berdoa kepada Allah semoga seluruhnya oleh Allah disegerakan jalan keluar untuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beserta salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan beserta suri tauladan kita, kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya yang senantiasa setia menggali sunnah-sunnahnya dalam rangka memperbaiki kehidupan kita dengan menjalankan sunnah Nabi. Karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an yang kita wajib meyakini kebenarannya. Allah taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada untuk kalian suri tauladan yang terbaik di dalam pribadi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, dan Al-Akh Abu Shanum sebagai host kita di malam hari ini. Ini tema seperti yang antum ceritain tadi. Anak kasih sedikit dulu ya. Ini asbabun nuzul kalau Al-Quran begitu. Ceritain nggak? Boleh Ustaz, boleh. Nanti ada yang marah. Ya apa ya? Resiko. Jadi tema ini pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tema buatan dari istri kami yang ketika kami sedang berdakwah di luar kota, akhirnya karena terlalu malam kami menginap. Tapi nginapnya ini tidak diketahui oleh istri sebelumnya. Jadi dia nggak tahu kalau saya bakal nginep. Gitu. Kemudian dia bikin status di status di WA gitu kan. Karena dia tahu mencurahkan hatinya lewat status itu lebih dibaca sama suaminya dibanding langsung ngomong gitu. Ditulis begini: berdamai dengan luka, berjuang dengan cinta. Saya bilang, saya bukan malah feel perasaannya dia saat itu, tapi feel saya malah langsung judul kajian. Keren nih buat judul kajian nih kan. Nah itu jadi terkadang kesedihan itu bisa menjadi inspirasi. Berarti sering-sering aja bikin masalah Ustaz. Jangan ente serem ya. Jangan diikuti pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Jangan diikuti ya. Jadi kadang-kadang memang kondisi kepepet itu menjadikan orang kreatif. Menjadikan orang kreatif. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Madani dimanapun Anda berada, tema kita ini akan berbicara mengenai tetap rumah tangga, sebagaimana yang insya Allah akan kita istiqomahkan setiap hari Senin malam melalui channel Madani TV. Kita akan berbicara tema-tema seputar rumah tangga. Nah sekarang tema ini kita akan berbicara mengenai berdamai dengan luka. Maksudnya begini, berdamai dengan luka ini tidak menutup kemungkinan banyak di antara rumah tangga kita, rumah tangga pemirsa yang dirahmati oleh Allah, rumah tangga kaum muslimin, yang mungkin rumah tangga mereka itu bukan lagi rumah tangga yang pertama. Mungkin ada pembukaan dari rumah tangganya itu, pembukaan muqaddimah ya. Itu yang kemudian kurang baik sampai terjadi perceraian. Nah, kemudian terkadang bekas dampak dari perceraian ini yang mungkin tidak bisa mereka lupakan. Masih mendem tresno, mendem rasa. Apa mendem tresno itu? Masih menyimpan ada cinta, ada percikannya. Jadi belum bisa move on. Sehingga perasaan masih mencintai mantan yang bahkan sudah bercerai. Ini terkadang yang kemudian luka itu yang perlu kita berdamai dengannya. Artinya sudahlah. Kadang kita udah mulai terlupakan dengan kondisi baru, terus kemudian dia WA gitu. Nah, bayangan lama muncul kembali. Gimana ini? Bahkan kadang-kadang memori-memori indah itu seakan-akan oleh syaitan, dan kita perlu tahu itu dari setan itu. Dimunculkan tujuannya apa? Agar kita tidak bisa move on, agar luka masa lalu kita itu terus menganga, menganga, tidak mengering dia. Akhirnya apa? Menjadikan rumah tangga kita yang baru itu tidak menjadi rumah tangga yang baik. Karena apa? Senantiasa terbayang oleh keadaan rumah tangga yang lama. Itu kemungkinan yang pertama seperti itu. Yang kedua,
berdamai dengan luka ini begini. Ada seorang istri yang mungkin sempat merasa disakiti oleh suaminya. Atau sebaliknya, ada seorang suami yang sempat merasa dikhianati oleh istri. Dan itu tentu luka kan. Iya. Dan dikhianati oleh orang terdekat kita, itu melupakannya susah. Susah. Kita kalau dikhianati sama orang yang bisnis sama kita sebelumnya tidak pernah kenal, itu biasa kan. Biasa. Dan kemudian lupanya cepat karena tidak pernah kenal. Nggak kenal. Tapi kemudian ketika dikhianati oleh orang yang tiap hari bersama kita, yang kita telah memberikan jiwa kita kepadanya, yang kita telah mengikrarkan untuk hidup sepenuhnya bersamanya, ternyata ada pengkhianatan di situ. Maka terkadang luka yang dimunculkan itu susah untuk hilang. Atau Ini mungkin kok gini, Ustaz. menghayati banget. Ini masuk enggak ini? Ini Ini ada, saya beda loh. Iya. Kayak ceramahnya kayak betul-betul dari hati Dari gitu. hati, Masya ya. Allah. Antum gimana tadi? kalau misal gini, ini ada seorang anak, mungkin dia yatim piatu, mungkin Iya. ya bisa dikatakan gitu. Kemudian ada orang tua asuh nih, Ustaz. Iya. Nah, dia ikut sama orang tua asuh ini, dibesarkan, dibiayai sekolahnya. Tiba-tiba ketika gede itu ini ngerebut usahanya gitu. Lah, Nah, itu bisa. mungkin bisa jadi. Dalam pepatah Arab ada yang semisal dengan eh. itu. Ada dalam pepatah Arab itu dikatakan, "Allamtuhur rimayata falamma sadda qawaiduhu ramani." Aku yang ngajarin dia main panah. Setelah dia mahir bermain panah, ternyata aku yang dipanah olehnya. Mirip kan? Iya. Dan ini luka. Bukan Luka. hewan buruan tapi yang Lah, ngelatih. justru pelatihnya dipanah sama dia. Iya, Kalau iya, saya iya. istilahkan kemarin di pengajian waktu di Kota Kediri, kita istilahkan kita yang ngajarin dia pertama kali hijrah. Setelah dia mulai pinter ilmunya, kita yang diserang. Dibilang nggak kokoh lah, dibilang Iya. pembawa syubhat lah. Ini kan ya mirip-mirip dengan, dan itu luka. Luka ya, Nah, tentu ya. tapi kita khususkan pembahasan berdamai dengan luka ini untuk keluarga. Untuk keluarga. Jadi Iya. kira-kira seperti itu pemirsa, itu berdamai dengan lukanya. Sekarang berjuang dengan cinta. cinta. Nah, apa itu berjuang dengan cinta? Adalah perjuangan kita. Salah satu cara untuk berdamai dengan luka tadi. Jadi salah satu cara kita untuk berdamai dengan luka tadi, yaitu dengan cara kita memperkuat cinta kita untuk akhirnya kita bisa berjuang dengan cinta itu, menutupi luka, kembali membuka lembaran baru, kembali mengatur rumah tangga dengan baik. Karena apa? Karena ada yang kita cintai di rumah tangga itu. Kita mencintai suami, kita mencintai istri, kita memandang anak-anak kita ketika mereka tidur. Itu yang kemudian menjadikan cinta kepada keluarga ini, menjadikan kita berjuang. Biarinlah, saya mau berjuang aja lah. Biarin saya sempat luka, biarin saya sempat disakitin, biarin saya sempat rusak hati saya, tapi dengan cinta kepada suami, dengan cinta kepada istri, dengan cinta kepada anak, saya akan berjuang di situ. Kira-kira seperti itu. Aduh, ini udah betul-betul kayak dalam banget ya. Coba ini kru kamera merasain nggak dalamnya feel-nya nih ya? Yang merasain, dapat ya. Maka kita himbau kepada para pemirsa di rumah, selain menyiapkan nanti untuk pertanyaan mungkin ya bagi yang butuh untuk sharing, Ustaz ya. Siapkan tisu. Siapkan tisu. Makanya ini coba iya. Oh, ini siap nih. tisu. Saya udah bawa tisu nih. Karena kita akan memberikan beberapa cerita. Yang cerita itu setiap kita ceritakan, subhanallah, ditahan, gak bisa nahan, itu air mata otomatis keluar. Nah, maka kita akan mulai. Dan antum ingetin pemirsa apabila nanti akan bertanya, kita harapkan pertanyaannya sesuai dengan materi. Karena kita mau fokus nih malam ini. Kita mau fokus. Kita nggak mau terlalu meluas ke tema-tema Ustadz. Tetangga saya meninggal, kemudian diadakan acara tahlilan. Ini udah, ini melenceng jauh nih. Ustadz, tetangga saya punya utang, kemudian nggak dibayar-bayar Ustadz. Ini melenceng jauh dah. Mungkin ini saat kita himbau juga pemirsa bagi yang memiliki pertanyaan yang semacam itu, bisa dibuka ya rekaman-rekaman atau kajian-kajian yang sudah sebelumnya masuk di channel YouTube Saya Dakwah TV, Ustaz. Baik. Untuk kemudian diperiksa lagi, Ustaz. Nah, dan kita ingatkan lagi pemirsa. Nanti pemirsa yang ingin bergabung di nomor 081 334 376 992. Kami ulangi lagi di nomor 081 334 376 992. Baik, jazakallah khair al-akh Abu Shanum. Kita kembali fokus pemirsa ya kepada tema yang akan kita sampaikan. Jadi begini pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa setia Madani TV dimanapun Anda berada, kami akan meringkas tema berdamai dengan luka, berjuang dengan cinta ini dengan kisah yang pertama,
yaitu kisah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainab radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Di mana Zainab ini menikah dengan seorang laki-laki yang terpandang di kalangan Quraisy, yang laki-laki itu tidak lain dan tidak bukan adalah sepupunya Zainab, karena dia adalah putra dari saudarinya Khadijah. Jadi Zainab, putrinya Khadijah, menikah dengan seorang laki-laki anak dari saudaranya Khadijah. Jadi misanan, sepupu ya. Misan, saudara misan, saudara sepupu. Nah sudah, yang laki-laki itu cukup terpandang jujurnya, cukup dikenal sifat keberaniannya, cukup dikenal kesopanannya, cukup dikenal kesetiaannya di masyarakat Arab Quraisy saat itu. Yang laki-laki itu bernama Abul As ibn Rabi' radhiyallahu taala anhu ardahu. Ini belum cerita aja rasanya kayak sudah mau nangis saya. Abul As bin Rabi' ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasul diangkat menjadi nabi. Jadi masih di zaman sebelum Rasulullah berusia 40, sebelum diangkat menjadi nabi. Dia datang kepada Rasulullah, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, uridu an atazawwaja min Zainab. Ya Rasul, bukan ya Rasul ya wahai pamanku, wahai Muhammad, aku mau izin kepadamu untuk menikahi Zainab. Dan antum lihat apa jawaban Rasulullah, padahal itu sebelum zaman Islam. Apa Nabi Muhammad SAW menjawab kepada laki-laki terpandang ini? Walaupun tidak kaya, Abul As bukan laki-laki kaya, tapi dia terpandang karena akhlaknya. Dan ternyata pilihan Zainab untuk menikah dengan Abul As yang tidak kaya tapi terpandang karena akhlaknya itu tidak mengecewakan sama sekali. Sudah, maka Rasulullah mengatakan, wahai Abul As, kamu tunggu sejenak, tentu aku akan bertanya kepada Zainab, karena tidak boleh memaksa seorang anak gadis untuk menikah. Maka aku akan tanya kepada Zainab. Apa yang terjadi? Kemudian Rasulullah SAW mendatangi Zainab, mengatakan, ya Zainab, inna bina itu punya keren banget. Nah, bin Rabi' mendatangi. Maka bagaimana pendapatmu, kata Rasulnya, itu menandakan bahwa dia menerima lamaran itu. Subhanallah, apa yang terjadi? Akhirnya dinikahkanlah Zainab dengan Abul As bin Rabi'. Nah, pernikahan itu diawali dengan kisah yang sangat-sangat berkesan dalam kehidupan Rasulullah. Apa itu? Di malam pengantinnya Zainab dengan Abul As bin Rabi', malam terindah untuk seorang wanita, dia dihadiahi oleh Ibunda Khadijah kalung yang tidak pernah lepas dari lehernya Ibunda Khadijah. Maka sebagian ulama itu menamai kisah ini dengan kisah apa? Qiladatu Khadijah, kalungnya Khadijah. Jadi ceritanya bukan cerita Zainab, ceritanya bukan cerita Abul As bin Rabi', ceritanya bukan ketika mereka berpisah karena berbeda keyakinan, tapi justru inti cerita ini oleh sebagian ulama dikatakan adalah kalungnya siapa? Kalungnya Ibunda Khadijah. Nah, sudah oleh Ibunda Khadijah diberikan hadiah kalung, yang kalung itu langsung oleh Ibunda Khadijah dilepas dari lehernya dan dipakaikan langsung oleh Ibunda Khadijah ke lehernya Zainab. Dikatakan, wahai Zainab, ini kalung hadiah dariku untuk menambah kebahagiaan malam pengantinmu. Masya Allah. Sudah. Akhirnya menikahlah itu Zainab radhiyallahu taala anha wa ardhaha dengan Abul As bin Rabi'. Dan saat itu tidak ada mukmin, tidak ada kafir. Kenapa? Kan Rasulullah belum diutus menjadi nabi dan rasul. Semuanya sama. Nah, sudah. Apa yang terjadi? Maka mereka menikah dan melahirkan beberapa anak. Ada namanya Ali dan Umamah. Sudah, kemudian Umamah ini ada ceritanya ketika Rasulullah sujud, Umamah naik ke punggung Rasulullah, akhirnya Rasulullah melamakan sujudnya. Itu putri Zainab bersama Abul As bin Rabi'. Putranya Zainab bersama Abul As bin Rabi'. Sudah, mulai muncul masalah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda tahan dulu ya teleponnya ya, ini biar cerita ini selesai dulu, sehingga saya harapkan pemirsa dapat feel-nya. Jadi nunggu kita buka dulu saja. Iya, jadi jangan buru-buru telepon, Anda tunggu dulu. Ya. Ini kita ingin transfer feel yang kita rasakan sekarang ini kepada pemirsa sekalian. Maka saya akan bercerita betul-betul seakan-akan cerita ini sedang Anda alami gitu. Mudah-mudahan bisa. Amin ya rabbal alamin. Sudah. Maka apa yang terjadi? Awal masalah di rumah tangga mereka,
ketika mereka saling mencintai, ketika mereka saling menghargai, ketika Abul As bin Rabi seorang laki-laki setia yang tidak pernah tertarik menikah dengan wanita lain, ketika Zainab radhiyallahu taala anha yang sangat membanggakan Abul As bin Rabi, laki-laki setia, laki-laki yang sangat sopan, laki-laki yang sangat bertanggung jawab. Awal masalahnya ketika Abul As bin Rabi membawa dagangan orang-orang Makkah untuk dijual di Syam. Itu yang kita tahu, rihlatasy syita'i was-saif. Jadi perdagangan orang-orang Mekah ke negeri Syam. Ketika Abul As bin Rabi berangkat ke negeri Syam membawa barang dagangan orang-orang Makkah, setelah Abul As bin Rabi selesai dari pekerjaannya itu, Abul As bin Rabi kembali, dia dikejutkan dengan Zainab yang telah masuk Islam. Karena Rasulullah diutus menjadi nabi dan rasul ketika Abul As bin Rabi ada di Syam. Sudah, ketika Abul As datang, Zainab dengan wajah yang begitu ceria menyambut suaminya. Dia ingin memberitakan suatu berita gembira dengan harapan suaminya akan ikut bersamanya. Dia mengatakan, "Ya Abul As ibn Rabi, wahai suamiku Abul As bin Rabi, inni qad aslamtu, aku telah berislam. Karena ayahku telah diutus menjadi nabi, bu'itha abi nabiyan, ayahku diutus menjadi seorang nabi, dan bukan hanya aku yang masuk Islam, ibuku Khadijah. Kemudian saudariku yang lain, semuanya masuk Islam, termasuk beberapa sahabat yang disebutkan oleh Zainab." Maka Abul As bin Rabi tentu ini suatu pukulan berat untuknya. Karena Islam saat itu sesuatu yang dibenci. Islam saat itu adalah sesuatu yang aneh untuk mereka. Itulah kenapa hadisnya mengatakan bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Islam itu di awalnya asing, maka kaget Abul As. Maka Abul As mengatakan, "Lima la tukhbirini, kenapa engkau tidak memberitahukan kabar ini kepadaku sebelumnya sehingga aku bisa menimbang-nimbang?" Maka Zainab mengatakan, "Wahai suamiku, tidak mungkin aku mendustakan ayahku." Subhanallah, ini menunjukkan rumah tangga Rasulullah SAW yang anak-anak Rasulullah itu menjadi anak-anak yang sangat percaya kepada ayahnya. Dan ini yang perlu dibangun di rumah tangga kita. Coba antum bisa bayangkan ya. Jadi ketika seorang ayah mengambil keputusan, maka istri dan anak-anaknya semuanya betul-betul yakin bahwa keputusan ayahku adalah yang terbaik. Terutama anak perempuan, Ustaz. Terutama anak perempuan. Membangun kepercayaan tidak mudah. Tidak mudah. Sangat tidak mudah. Nah, sudah. Apa yang terjadi? Akhirnya Abul As mengatakan, "Wa abuka ghairu muttaham." Aku yakin ayahmu itu tidak pernah tertuduh karena buruknya akhlaknya, karena kedustaannya. Bahkan Rasulullah telah mendapatkan sebelum itu gelar Al-Amin. Nah, maka Abul As mengatakan, dia sudah, kamu masuk Islam saja. Maka kemudian Abul As bertanya kepada Zainab, "Lalu Zainab, apakah engkau akan meninggalkanku?" Muncul keresahan dalam hati. Ini wanita yang sangat dia cintai sekarang berbeda keyakinan dengannya. Galau. Iya. Maka Abul As bertanya, "Wahai Zainab, apakah engkau akan meninggalkanku?" Maka Zainab mengatakan, "Apabila aku meninggalkanmu, wahai Abul As, maka siapa yang akan mendampingimu?" Masya Allah. Itu artinya bahwa Zainab mengikrarkan, "Aku tidak akan meninggalkan dirimu, wahai suamiku." Ini bagaimana ungkapan kesetiaan yang apabila seorang suami mendengarkan ini dari istrinya, "Aku tidak akan meninggalkanmu." Ini suatu power yang luar biasa yang diterima oleh suami. Dan itu mungkin tanpa disadari istri, kalimat itu menumbuhkan jiwa kelaki-lakian yang semakin jantan banget nih saya kayaknya gitu. Ketika istri itu mengatakan, "Aku gak akan ninggalin kamu." Dan saya punya cerita lain, walaupun ini kita cerita bukan dari orang Islam ya, tapi ini menunjukkan kekuatan seorang istri ketika mendampingi suami, itu menjadikan suami betul-betul kuat. Antum masih ingat Clinton itu, dia mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan tetap setia mendampingimu." Dan itu yang ternyata yang menguatkan Bill Clinton dan rumah tangganya sampai sekarang aman-aman saja begitu. Nah, maka itu yang diucapkan oleh Zainab kepada Abul As bin Rabi. Zainab mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkanmu." Subhanallah. Maka Abul As merasa kuat. Sudah, mereka tinggal di kota Makkah dalam keadaan Zainab muslimah, Abul As bin Rabi dalam keadaan kafir. Dan bukan sesuatu yang ringan. Karena apa? Islamnya Zainab tentu mempengaruhi Abul As bin Rabi yang dimana
kaumnya Abul As bin Rabi itu membenci Rasulullah, membenci mertuanya Abul As. Sampai dalam kisah ini menarik betul. Tentu pemirsa semuanya tahu Abu Lahab. Ya. Dan dibilang Abu Lahab itu kan karena seperti api di belakang kita ini kan. Yeah. Lahab itu kan artinya kobaran api. Kobaran api. Nah, seperti ini sekarang nih, kita lagi camping, maka kita bikin api unggun juga kan. Suasananya keren kan pemirsa ya, Masya Allah. Maka Abu Lahab mendatangi suami dari putri-putri Rasulullah SAW. Jadi Zainab menikah dengan Abul As bin Rabi. Kemudian 2 putri Rasulullah menikah dengan laki-laki yang kakak beradik, putra dari Abu Jahal. Mereka yang bernama Utbah dan Utaibah. Utbah dan Utaibah, mereka keluargaan semua, keluarga. Maka Abu Lahab datang ke rumahnya Utbah. Dia mengatakan, Utbah, mertua kamu gila. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang nabi. Maka Utbah ceraikan putrinya. Maka Utbah sepakat untuk menceraikan putri Rasulullah SAW. Kemudian datang lagi kepada Utaibah. Abu Lahab datang mengatakan, wahai Utaibah, mertuamu gila. Karena dia telah mengaku dirinya sebagai seorang nabi, maka ceraikan putrinya. Maka Utaibah pun menceraikan putri Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Kita lihat bagaimana beratnya perjuangan Rasulullah dalam menyampaikan risalah ini sampai putri beliau diceraikan oleh suaminya. Yang terdampak bukan hanya pada diri Rasulullah, bukan pada dirinya, tapi keluarganya. Tapi karena memiliki keluarga yang kuat, dan ini penting, juru dakwah harus punya keluarga yang kuat, harus punya istri yang mendukung dakwahnya, harus punya anak-anak yang mengerti siapa ayahnya. Tujuannya apa? Karena tidak selalu nyaman kehidupan para dai itu. Mungkin ada gangguan, mungkin ada ketika ditinggal ada gangguan di rumah. Bisa jadi ketika kita sedang ada di luar kota, kita ada di luar pulau segala, mungkin itu bukan sesuatu yang mudah untuk keluarga kan. Nah sudah, maka setelah Utbah dan Utaibah menceraikan putri Rasulullah SAW yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulthum, yang akhirnya mereka berdua dinikahi oleh Utsman ibnu Affan. Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Sudah, maka giliran Abu Lahab datang ke rumah Abul As bin Rabi, suami dari Zainab. Dengarkan percakapannya pemirsa. Datanglah Abu Lahab ke rumah Abul As bin Rabi. Kemudian Abu Lahab mengatakan, Abul As, ceraikan Zainab. Dalam keadaan diskusi ini, tanpa Abul As bin Rabi tahu, ternyata terdengar oleh telinganya Zainab. Subhanallah. Terdengar. Apa yang terjadi? Abu Lahab mengatakan, wahai Abul As, ceraikan Zainab. Ceraikan Zainab. Maka Abul As mengatakan, aku tidak akan menceraikan Zainab. Ini sudah kemudian Zainab merasa, ternyata aku tidak salah bertahan di sisi suamiku. Karena ternyata suamiku juga mempertahankan aku. Maka Abul As mengatakan, aku tidak akan menceraikan Zainab. Abu Lahab mengatakan, qad junna abuha, bapaknya telah gila. Maka khawatir keturunanmu akan tertular kegilaannya. Maka Abul As mengatakan, kalau yang gila ayahnya, kenapa aku ceraikan anaknya? Subhanallah, kalimat yang luar biasa yang menunjukkan bahwa dia betul-betul membela istrinya di hadapan laki-laki yang sedang mencerca bapak dari istrinya. Dan ini kisah ini nggak sekedar cerita, tapi betul-betul dalam cerita ini. Kemudian Abu Lahab mengatakan, ceraikan dia wahai Abul As, kami akan ganti dengan perempuan tercantik dari suku Quraisy. Apa jawaban Abul As? Ditambah lagi. Apa jawaban Abul As? Di mataku tidak ada perempuan yang lebih cantik dibandingkan Zainab. Subhanallah. Antum bayangin, ketika datang seorang laki-laki menawarkan perempuan kepada kita, dan istri kita mendengarkan itu tanpa kita tahu, dan kita mengatakan tidak ada yang lebih cantik dibanding istriku yang saat ini. Kalau orang itu, sekarang Ustaz sambil ngopi gini, bahas perempuan lain Ustaz. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Siapa yang begini ya, operator? Enggak ya? Enggak ada lah. Ini aman semua insyaallah ya. Nah, kan? Sudah, kita lanjutkan. Sudah. Abu Lahab tidak berhenti sampai situ. Suruh menceraikan tidak mau. Dibilang bapaknya gila. Katanya kalau bapaknya gila, kenapa anaknya yang saya ceraikan? Kemudian dikatakan, aku nikahkan kamu dengan perempuan tercantik di kota Makkah dari suku Quraisy. Abul As mengatakan, fi aini, di mataku
tidak ada perempuan yang lebih cantik dari Zainab. Dan nanti kisah ini akan bersambung dengan akhir dari ending cerita ini. Sudah, Abu Lahab mengatakan, wahai Abul As, ceraikan dia. Aku berikan untukmu harta suku Quraisy seluruhnya. Bayangin, seluruhnya aku berikan untukmu. Apa yang kamu minta kita berikan supaya engkau menceraikan Zainab. Apa kata Abul As? Subhanallah. Dan begitu bahagianya wanita ketika mendengarkan ini dari suaminya. Apa kata Abul As? Tidak ada harta yang lebih berharga dibandingkan ketika aku memiliki Zainab. Subhanallah. Akhirnya Abu Lahab, dia menganggap tidak bisa sudah ini orang. Biarinlah. Ini biar syukurin lah, biar tahu rasa dia ntar. Apa yang akan dia rasakan. Sudah. Zainab begitu kuatnya kalimat Abul As ini menancap dalam hatinya. Dia tidak mau menceraikannya, diganti dengan perempuan lain, dikatakan istriku yang tercantik, diganti dengan harta, dikatakan istriku harta yang paling berharga yang aku miliki. Luar biasa. Dan itu menancap di hati Zainab. Tinggallah mereka di kota Makkah selama 13 tahun. Ketika Rasulullah di kota Makkah 13 tahun, dengan penuh kecinta kasih, dengan penuh rasa sayang, dan rumah tangga mereka rumah tangga yang begitu indah. Sampai muncul kisah hijrahnya Rasulullah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Anda dengarkan dulu ya, sabar dulu ya, tahan dulu line teleponnya ya. Sampai muncul waktu hijrah. Ketika waktu hijrah, Rasulullah SAW mendapatkan izin untuk berhijrah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah telah menyiapkan semuanya, maka Rasulullah memberitahukan kepada anak-anaknya. Dan ini kejadian setelah Ibunda Khadijah meninggal dunia. Setelah Ibunda Khadijah meninggal dunia, artinya setelah ibu dari Zainab meninggal dunia. Sudah, maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Zainab, aku oleh Allah telah diizinkan untuk berhijrah ke kota Madinah. Dan seluruh dari saudarimu, yaitu Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah, seluruhnya akan ikut bersamaku. Untukmu wahai Zainab, lihat, aku berikan kepadamu pilihan. Lihat Rasulullah, seorang laki-laki yang begitu mengerti arti cinta. Maka Rasulullah tidak memaksakan Zainab untuk ikut bersama Rasulullah. Tapi Rasulullah menghargai cinta Zainab kepada Abul As, karena Rasul tahu Abul As tidak pernah zalim kepada Zainab. Dalam arti lain Ustaz, bahwa sebenarnya ajaran Islam ini begitu menghargai perasaan Ustaz ya? Luar biasa, ini perasaan yang sedang kita bicarakan. Bagaimana kecintaan Zainab kepada Abul As yang luar biasa oleh Rasulullah dihargai dengan cara apa? Aku berikan pilihan kepadamu wahai Zainab. Dan kisah ini ketika Abul As mendengarkan tanpa Zainab tahu bahwa Abul As sedang mendengarkan. Seperti yang sebelumnya. Iya. Abul As membela Zainab dan Zainab mendengarkan itu tanpa Abul As tahu bahwa Zainab mendengarkannya. Artinya ini ketulusan. Dia ngomong itu bukan sekedar untuk basa-basi kepada suami, bukan basa-basi kepada istri, tidak, tapi ketulusan hati. Maka Rasulullah memberikan pilihan kepada Zainab. Pilihlah Zainab. Engkau ikut bersamaku dan adik-adikmu. Engkau ikut bersama kami pindah ke Madinah. Dan engkau akan pergi bersama keluarga. Artinya engkau tidak akan sengsara, engkau tidak akan terlantar. Atau engkau bertahan bersama suamimu. Apa jawaban Zainab? Dia membalas kontan kesetiaan Abul As bin Rabi. Dia katakan, ya Rasulullah, izinkan aku untuk hidup bersama Abul As bin Rabi. Luar biasa kan? Ini dia akan tinggal di kota Makkah, muslimah satu-satunya. Antum bisa bayangin, satu-satunya muslimah di kota Makkah. Dalam keadaan seluruh muslim yang lain meninggalkan kota Makkah untuk pindah ke Madinah. Tapi karena dia yakin bersama suamiku aku akan aman, bersama suamiku aku akan tenang. Ini yang perempuan perlu tahu nih, perempuan istri. Tidak ada aman untuk Anda kecuali di sisi suami Anda. Jadi kadang-kadang pun ketika perempuan itu pulang ke rumah orang tuanya, Anda tidak akan merasakan kenyamanan sebagaimana nyamannya suami ketika melindungi Anda. Maka itu yang diajarkan oleh Zainab. Dibilang oleh Zainab, ya Rasulullah, izinkan aku untuk tetap bersama Abul As bin Rabi'. Bencana berarti bencana saja kalau sudah istri nggak percaya dengan suami. Itu musibah. Bagaimana orang lain akan percaya dengan kita sementara orang terdekat kita pun tidak percaya sama kita. Ini cerita ini memang panjang. Kita lanjutkan lagi. Kadang begini, Ustaz. Sebentar ya. Kadang diminta, oke, nampaknya kita tahan dulu Ustaz. Ya. Agar pemirsa semakin penasaran. Jangan kemana-mana pemirsa. Jangan kemana-mana pemirsa. Ini mana kameranya? Yang mana?
Oh yang ini. Jangan kemana-mana pemirsa. Kita akan break dulu. Untuk kemudian kita akan kembali lagi melanjutkan tema yang sangat menarik ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, para muhsinin wal muhsinat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sekarang sedang berada di pembangunan lantai 3 Pondok Putri untuk penghafal Al-Quran Bina Madani Bogor. Ada dua pengecualian tentang masalah hasad yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa seseorang diperbolehkan untuk iri terhadap dua hal. Yang pertama adalah kepada orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk membaca Al-Quran, kemudian dia lantunkan Al-Quran itu, dia baca Al-Quran itu setiap pagi dan petang. Dan yang kedua adalah seorang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian orang ini mempergunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk berinfak, untuk membangun gedung, untuk membangun masjid, untuk madrasah, untuk menggali sumur, untuk fisabilillah. Sekarang Bapak dan Ibu sekalian, tempat ini adalah tempat untuk asrama para santri putri, dan insya Allah akan kita bangun sebanyak 8 lokal di sini. Dan ini adalah asrama mereka, tempat mereka berteduh dari teriknya matahari dan berteduh ketika hujan turun. Insya Allah kita semuanya ketika kita ikut untuk membangun pembangunan gedung ini, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Riba akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai seakar-akarnya. Dan beda dengan sedekah. Sedekah justru akan dikembangbiakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya harta yang kita keluarkan untuk bersedekah justru akan ditambah, bukan malah berkurang. Ini Bapak dan Ibu sekalian, ayo kita beramai-ramai untuk membangun gedung ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti apa yang kita keluarkan untuk sabilillah ini dengan ganti yang lebih banyak. Harta kita menjadi barokah dan harta kita insya Allah juga akan menjadi kekal adanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Sesungguhnya yang ada pada manusia semuanya fana, tetapi yang ada pada Allah Subhanahu wa taala akan kekal. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan salurkan infak dan sedekah Bapak dan Ibu sekalian untuk pembangunan gedung ini dengan nomor rekening Yayasan Bina Duta Madani seperti yang tertera di bawah ini. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pasti pemirsa sudah penasaran akan kelanjutan kisah yang tadi telah dibawakan oleh Ustaz Rifki Ja'far Thalib. Nah, untuk itu tidak perlu berlama-lama lagi. Kita akan lanjutkan. Kami mohon untuk pemirsa menyimak dengan baik. Tafadhol Ustaz. Jazakallah khair al-akh Abu Shanum. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa setia Madani TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan cerita yang begitu emosional ini ya. Biasa kita jam segini udah nerima telepon. Ini kita belum nerima telepon ya. Kita mau seru-seruan dulu. Kita mau dulu ya. Kirimkan feel ini kepada pemirsa sekalian. Udah.
Maka akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghargai pilihan Zainab untuk tinggal bersama suaminya, yaitu Abul As bin Rabi. Itu menunjukkan bagaimana Rasulullah begitu yakin bahwa Abul As adalah suami yang bakal menjaga Zainab dengan baik. Karena Rasulullah tahu aku akan tinggalkan Zainab, dan bukan jarak yang dekat zaman itu, tidak ada bis. Iya kan? Tidak ada aspal. Tidak ada aspal, bukan jarak yang dekat. Dalam keadaan Islam begitu dibenci di kota Makkah, artinya seorang ayah tentu memikirkan, ini anakku bakal selamat gak aku tinggal sendiri di sini. Tapi karena begitu yakinnya Rasulullah dengan Abul As bin Rabi, maka Rasulullah mengatakan, itu pilihanmu Zainab, dan aku hargai pilihanmu untuk tetap bersama suamimu, yaitu Abul As bin Rabi. Sudah. Mereka tinggal di kota Makkah tanpa ada keluarga Zainab selama 2 tahun. Baru kemudian muncul masalah baru. Masalah pertama ketika Rasulullah akan hijrah, di mana Abul As merasa sangat dimuliakan oleh Zainab karena dia memilih bersama suaminya dibanding pergi bersama Rasulullah dan keluarganya. Abul As lebih, suamiku lebih penting, jauh untukku lebih penting. Masya Allah, luar biasa. Muncul masalah kedua ketika tahun kedua Hijriah terjadi perang besar, perang Badar. Maka saat itu karena Abul As bin Rabi ini termasuk panglima perangnya orang Quraisy, dia termasuk panglima perangnya suku Quraisy. Maka apa yang terjadi? Maka Abul As bin Rabi pun dipanggil untuk bermusyawarah melawan kaum muslimin dalam perang Badar. Dan Abul As bin Rabi mengatakan, itu adalah hari terberat untukku. Ketika aku pergi, aku akan melawan mertuaku dan menyakiti hati istriku. Karena yang aku lawan adalah ayah dari istriku, mertuaku. Ketika aku tidak pergi, aku adalah salah satu panglima perang mereka, maka apa yang mereka akan ucapkan? Maka akhirnya Abul As bin Rabi izin kepada Zainab untuk pergi perang, dan tidak ada pilihan lain. Maka Zainab mengatakan apa? Hadza as'abu yaumin alai. Ini hari terberat untukku, kata Zainab. Pilihannya di antara 2. Ayahku meninggal atau anakku menjadi yatim. Antum bayangin, ini luka yang luar biasa ini. Tapi dia berjuang dengan cintanya kepada Abul As bin Rabi. Jadi dia pilihannya 2 dan dua-duanya berat. Kalau tidak ayahku yang meninggal, maka anak-anakku akan menjadi yatim karena suamiku meninggal di medan perang itu. Maka ketika Abul As bin Rabi pergi, Zainab menyiapkan dengan begitu sempurna. Disiapkan pakaian perangnya, disiapkan bekal makanannya, disiapkan kudanya, dan lain sebagainya. Disiapin semua. Maka berangkatlah Abul As. Singkat cerita, setelah perang Badar usai, pulanglah pasukan kaum kufar ke kota Makkah. Lalu Zainab bertanya, bagaimana beritanya? Maka dikatakan, Muhammad menang dan kita kalah. Maka Zainab senang karena Muhammad menang, ayahnya menang, artinya ayahnya selamat. Lalu Zainab bertanya, wa aina zauji, mana suamiku? Dibilang usir. Usir itu dijadikan tawanan perang. Maka bingung Zainab luar biasa. Dia memikirkan bagaimana suaminya di sana di tangan kaum muslimin yang itu mereka anggap musuh. Artinya kemungkinan hidup atau matinya itu 50-50. Dan ini seorang istri yang betul-betul mencintai suaminya, yang dia bertahan di kota Makkah untuk suaminya. Sekarang suaminya tertawan di kota Madinah. Ini sungguh apa, Ustaz? Sebuah sisi lain, Ustaz. Ketika kita sering kali mendengarkan kisah perang Badar, Ustaz, yang kita rasakan adalah semangat. Waalaikumsalam, jazakallah khairan. Masya Allah ya. Kue. Beli kopi bonus. Ini kok apa seperti ini? Jadi apa namanya? Kayak brownies. Pintu ajaibnya Doraemon ya, tiba-tiba keluar gitu, tiba-tiba keluar. Kita jadi takut ada apa di belakang situ ya. Itu ada bunker di bawah, Ustaz. Ada bunkernya, Masya Allah. Dapurnya di bawah tanah. Nah, coba antum lanjut tadi gimana di sisi lain. Jadi setelah banyak kita mendengarkan kisah perang Badar, Ustaz. Iya. Yang kita rasakan adalah semangat, Ustaz ya, semangat perjuangan, pantang menyerah, sedikit lawan banyak. Dan ya perang begitu, Ustaz ya. Kisah perang itu kan seru. Ya seputar keahlian berpedang. Ya namanya perang ya. Perang. Berkuda, main pedang, strategi perang.
Tapi ternyata setelah kita Ada sisi lihat cintanya. sisi ini, Masya Allah. Ada cerita cinta di perang Badar itu, subhanallah. Ini langsung menghela nafas dalam. Waduh, napas dalam banget ini. Dan saya yakin pemirsa udah Iya. pengen banget neken line telepon, tapi tunggu sekali lagi, tunggu sebentar lagi. Iya. Sudah? Maka dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy, tapi Muhammad SAW dan pasukannya menerima tebusan. Artinya, suamimu bisa dibebaskan apabila engkau mengirimkan tebusan. Dan subhanallah, seperti yang kita ucapkan di awal tadi, Zainab bukanlah orang kaya, Abul As bin Rabi bukanlah orang kaya. Dan antum tahu Abu Shanum, apa yang dijadikan Abul As bin Rabi untuk tebusan suaminya? Dilepas kalung pemberian Zainab ibunya. ya. Zainab. Ya. Zainab melepas kalung pemberian dari Khadijah. Kalung yang diberikan oleh Ibunda Khadijah, yang sekarang Ibunda Khadijah telah meninggal dunia, itu adalah merupakan satu-satunya kalung yang mengingatkan dia dengan ibunya. Dan kalung itu diberikan oleh Khadijah di malam terindah dalam kehidupan Zainab. Dengan tegarnya dia lepaskan itu kalung, dibungkus dalam kotak kecil, dan dikirimkan ke kota Makkah untuk tebusannya Abul As bin Rabi'. Maka ketika tebusan-tebusan itu datang dari kota Makkah, Rasulullah buka, ini tebusannya siapa? Fulan bin Fulan, bebaskan dia. Dilihat lagi tebusannya siapa? Fulan bin Fulan, bebaskan dia. Ketika ada satu kotak dibuka oleh para sahabat, akhirnya para sahabat merasa tidak pantas membukanya, dan kotak itu diberikan kepada Rasulullah karena tertulis di sana, min Zainab li Abil As ibn Rabi'. Ini kotak dari Zainab untuk Abul As bin Rabi'. Maka Rasulullah langsung teringat seketika itu bagaimana sekarang putrinya tinggal sendirian di kota Makkah dalam keadaan orang Makkah ketakutan, dalam keadaan orang Makkah begitu benci dengan Islam karena mereka kalah perang. Antum bisa bayangin, anak antum perempuan sendirian di kota yang terpencil dalam keadaan mereka musuh antum. Berada di wilayah musuh. Wilayah musuh, tidak ada suami. Jadi- Suaminya tertawan. Wah ini, waduh luar biasa cerita Abul As bin Rabi' dengan Jadi Zainab. dari berbagai sisi ujian Rasulullah. Bukan hanya- alaihi wasallam. Allahumma Insya Allah shalli sudah ala nggak bisa Muhammad. ngomong dah. Wah udah gak bisa, udah berat banget udah. Iya. Maka langsung teringat Rasulullah ke arah Zainab. Dibukalah oleh Rasulullah itu kotak. Dan ketika Rasulullah membuka kotak itu, tidak terucap satu patah kata pun, kecuali yang terlihat oleh para sahabat adalah tetesan air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sesekali mengangkat kalung itu dan menciumnya. Maka para sahabat dibikin heran dengan pemandangan itu. Maka Rasulullah mengangkat isi dari kotak tebusan Zainab untuk Abul As bin Rabi'. Rasul katakan, hadhihi qiladatu Khadijah, iqdu Khadijah. Ini adalah kalungnya Khadijah yang diberikan oleh Khadijah kepada Zainab di malam pernikahannya dengan Abul As bin Rabi'. Dan sekarang kata Rasulullah, kalung ini oleh Zainab diberikan kepada kita untuk tebusan suaminya yaitu Abul As bin Rabi'. Maka lihat apa ucapan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kalian berkenan wahai para sahabat, kita kembalikan kalungnya dan kita bebaskan orangnya. Ini perasaan orang tua kepada anak. Jadi kalau bahasa, Rasul nggak adil. Ini omongannya bukan lagi adil. Ini omongan bagaimana seorang ayah yang sedang merasa anaknya dalam ancaman. Dan para sahabat orang yang paling mengerti perasaan Rasulullah. Dan sekaligus membantah, Ustaz. Kan banyak perkataan begini. Islam bukan agama perasaan, Islam agama dalil. Tidak bisa. Itu kalimat-kalimat yang menjadikan Islam Iya. terkesan kering. Islam Padahal ini di tidak sini kering. di sini full ya, menghargai perasaan. Ini Masya Allah. semua perasaan dari awal Rasulullah membiarkan Zainab tinggal bersama suaminya. Apalagi di dalam suasana perang. Ini Luar biasa. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. sallallahu alaihi wasallam. Sudah kemudian Rasulullah angkat itu kalung. Rasul katakan apa? Hadhihi qiladatu Khadijah atau hadza iqdu Khadijah. Ini adalah kalungnya Khadijah yang Khadijah berikan untuk hadiah pernikahannya Zainab di malam pernikahannya. Lalu Rasulullah katakan, apabila kalian berkenan, kita kembalikan kalungnya, kita bebaskan orangnya. Dan apabila kalian berkenan, ambil kalungnya, bebaskan orangnya. Karena Rasulullah ingin bersikap adil. Iya. Dan antum tahu jawaban sahabat apa? Iya. Kami ridho ya Rasul dengan apa yang menjadikan engkau senang.
dan kami tahu engkau lebih memilih yang pertama, kami kembalikan kalungnya dan kami bebaskan orangnya. Subhanallah. Rasulullah nggak mau maksa, Ustaz ya? Nggak Nggak ada mau paksaan. Jadi Rasulullah, dan ini nanti terulang, kisah ini terulang nanti Iya. pada kisah yang kedua, pada kisah Abul As yang kedua. Sudah, maka Rasulullah lipat kembali itu kalung, diletakkan di tempatnya, dan dipanggil oleh Rasulullah Abul As bin Rabi. Rasul katakan, ya Abul As ibn Rabi, datang tebusan dari istrimu. Dan yang dia berikan untuk menebusmu adalah harta yang paling berharga yang dimiliki olehnya. Dia relakan harta itu, dia ikhlaskan harta itu untuk supaya engkau sebagai suaminya selamat. Semakin dalam cinta Abul As bin Rabi kepada Zainab, semakin dalam cintanya, luar biasa. Dia mengatakan, pantas ini istri untuk dipertahankan, begitu. Sudah, kemudian apa yang terjadi? Ketika Abul As bin Rabi akan pulang ke kota Makkah membawa kalung itu, apa yang terjadi? Maka oleh Rasulullah, Abul As bin Rabi diajak ke tempat yang agak sepi. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Abul As, telah turun hukum dari Allah supaya aku memisahkan muslimah dengan laki-laki kafir. Zainab muslimah dan engkau dalam keadaan kafir. Maka sudikah engkau, wahai Abul As, untuk mengembalikan Zainab kepada kami? Apa jawaban Zainab? Akan aku antarkan Zainab ke hadapanmu ya Rasulullah. Dengan besar hati dia mencintai Zainab, tidak ada yang meragukan itu. Dia menganggap Zainab adalah harta yang paling berharga untuknya, tidak ada yang meragukan itu. Abul As menganggap Zainab perempuan tercantik di matanya, tidak ada yang meragukan itu. Tapi dengan ketulusan hatinya, dia rela mengembalikan Zainab kepada Rasulullah. Setelah dia sampai di kota Makkah, maka begitu bahagia Zainab. Akan tetapi Abul As bin Rabi dengan sifat amanahnya, dia mengatakan kepada Zainab, inni rahil, aku akan pergi Zainab. Begitu kagetnya Zainab, engkau baru datang, aku telah menebusmu, mengapa engkau akan pergi? Setelah kalungnya dikembalikan, maka Abul As mengatakan, bukan aku yang pergi, tapi engkau. Aku telah berjanji kepada ayahmu akan mengembalikanmu ke ayahmu. Dan dijelaskan karena Rasulullah melarang seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir. Dan aku masih kafir, kata Abul As, aku belum berislam. Maka dengan penuh tangisan Zainab mengemas barangnya. Dan kemudian oleh Abul As diantarkan sampai pintu kota Makkah. Kemudian Zainab mengatakan, ahana alaika furaquna ya Abul As. Abul As, apakah ringan perpisahan ini untukmu wahai Abul As? Jadi ada ketidakterimaan dari Zainab ketika dia melihat Abul As begitu ringan melepasnya. Maka dia mengatakan, ahana furaquna alaika ya Abul As. Begitu ringannya perpisahan ini wahai Abul As. Dan Abul As tidak memandang Zainab. Karena Abul As tahu apabila aku memandangnya akan semakin hancur hatinya, akan semakin rusak perpisahan ini. Maka diantarkanlah Zainab oleh adik dari Abul As bin Rabi. Sampai di kota Makkah, sampai di kota Madinah, dijemput Zainab oleh beberapa orang sahabat dan diantarkan ke hadapan Rasulullah. Sudah. Terpisahlah Zainab dengan Abul As bin Rabi. Dan terpisah dalam waktu yang cukup lama. Antum tahu berapa lama? Dalam waktu 6 tahun. Zaman tidak ada SMS. Zaman tidak bisa mengirim surat. Zaman tidak bisa video call. Terpisah seorang wanita yang sangat mencintai suaminya dalam keadaan dia dilamar oleh banyak laki-laki dan dia menolak semua lamaran itu. Karena dia mengatakan, aku masih menunggu Abul As bin Rabi. Dan Abul As bin Rabi di kota Makkah ditawari menikah dengan banyak wanita-wanita cantik. Apa kata Abul As? Tidak ada keinginanku menikah ba'da Zainab, setelah aku meninggalkan Zainab. Subhanallah. Si istri bertahan, si suami juga bertahan. Faya subhanallah, kisah yang sangat menarik. Subhanallah, setelah 6 tahun, dan ini bukan waktu yang singkat untuk dua orang yang saling mencintai, waktu yang cukup panjang. Setelah 6 tahun, Abul As bin Rabi pergi ke negeri Syam untuk membawa barang dagangan orang-orang Makkah. Sepulang dia dari Syam, membawa barang dagangan Syam untuk dijual di Makkah dan membawa uang, ternyata Abul As bin Rabi tertangkap oleh pasukan kaum muslimin di kota Madinah. Maka barang-barang Abul As bin Rabi dianggap rampasan. Maka direbut oleh kaum muslimin barang itu. Tapi Abul As bin Rabi sempat melarikan diri. Tapi dia bingung. Aku akan lari kemana? Ini kotanya muslimin. Ini kota Madinah, tempatnya orang Islam yang mereka telah mengalahkan kami di perang Badar.
Maka subhanallah, dalam kisah ini pemirsa, sebagian ahli sejarah mengatakan ketika Abul As mengendap-endap di setiap gang kota Madinah, tanpa sengaja dia mendengarkan suara Zainab radhiyallahu ta'ala anha wa ardhah. Dia mendengarkan suara yang telah 6 tahun tidak pernah ia dengar. Dan dia tidak melupakan suara itu. Dan ternyata suara itu adalah suara Zainab. Maka dia mendekati pintu rumah Zainab dan dia mengetuknya dengan pelan. Dan itu kejadian di tengah malam. Maka Zainab membuka pintu. Ketika dia mendengarkan suara Abul As bin Rabi, begitu bahagia. Dan semua memori indah antara Abul As bin Rabi kembali saat itu juga, subhanallah. Dia mengingat masa di mana Abu Lahab merayu suaminya untuk menceraikannya. Dia muncul lagi di hadapannya suasana ketika Rasulullah menawarkannya untuk hijrah, sementara dia lebih memilih tinggal bersama Abul As. Apa yang terjadi pemirsa? Subhanallah, maka segera dibuka pintu itu oleh Zainab. Dan Zainab mengatakan, "Ajita musliman ya Abul As." Wahai Abul As, apakah engkau datang dalam keadaan muslim? Maka Abul As mengatakan, "La, bal ji'tu hariban." Akan tetapi aku datang dalam melarikan diri. Lalu masuklah Abul As ke rumah Zainab. Kemudian Abul As menceritakan, "Zainab, aku tidak akan mendekatimu." Lihat kejantanan seorang Abul As bin Rabi memegang janjinya di hadapan Rasulullah. La uqaribuki, aku tidak akan mendekatimu Zainab. Kenapa? Aku berjanji dengan ayahmu untuk meninggalkanmu. Aku di sini Zainab hanya membutuhkan engkau mengatakan kepada ayahmu bahwa barang yang dirampas oleh muslimin itu barang amanah yang aku harus kembalikan kepada pemiliknya di kota Makkah. Maka aku hanya minta kepadamu wahai Zainab, ucapkan kepada ayahmu Abul As ingin barangnya kembali. Setelah itu silahkan bunuh Abul As bin Rabi'. Ini amanah. Karena dia memperjuangkan ini titipan orang, saya harus kembalikan kepada orangnya. Subhanallah. Istirahat Abul Az di rumah Zainab. Dan pemirsa, Anda dengarkan, akan terulang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu ketika azan subuh, Zainab bersiap-siap untuk ke masjid. Dan Zainab menunggu waktu yang pas untuk dia mengucapkan bahwasannya laki-laki yang mereka cari ada di rumah Zainab. Apa yang terjadi? Ketika Rasulullah memulai takbiratul ihram untuk sholat subuh, Allahu Akbar. Sebelum Rasulullah memulai bacaan Fatihah, ketika masih dia membaca surah doa iftitah, apa yang terjadi? Zainab berteriak di pintu masjid. Antum bisa bayangkan, putri Nabi berteriak di sisi masjid, mengatakan sesuatu yang mungkin tidak pantas diucapkan karena dia menyembunyikan orang cariannya kaum muslimin. Dia mengatakan, "Inna Abul As ibn Rabi fi baiti." Abul As bin Rabi yang kalian cari ada di rumahku. Dan aku menjamin keselamatannya. Dan yang diminta hanya satu, kalian kembalikan barang-barang titipan orang Makkah kepada Abul As bin Rabi. Sudah. Dengan teriak. Dalam keadaan sholat. Dalam keadaan muslimin dan Rasulullah sedang sholat. Maka langsung pulang Zainab. Setelah selesai sholat, Rasulullah langsung menghadap kepada para sahabat. Lalu Rasulullah mengatakan, "Asami'tum ma sami'at?" Wahai para sahabat, apakah kalian mendengar apa yang kami dengar? Dan lihat, apa jawaban sahabat? Sahabat tidak mengatakan, "Kami dengar ya Rasul," tidak. Tapi apa kata sahabat? "Kami kembalikan hartanya Abul As bin Rabi'." Langsung. Dan ini kembali bagaimana para sahabat menghargai perasaannya Rasulullah. Maka para sahabat seketika mengucapkan, "Kami kembalikan apa yang diminta oleh Abul As bin Rabi'." Maka Rasulullah mengatakan, "Baiklah, aku terima apa yang kalian usulkan." Maka Rasulullah mendatangi rumah Zainab, diketuk pintunya. Maka Rasulullah mengatakan kepada Zainab, "Ya Zainab, akhrijihi, keluarkan dia dari rumahmu." Pemirsa, dengarkan jawaban Zainab. "Ya Rasulullah, aqulu kama qulta li ummi Khadijah." Ya Rasul, saat ini aku akan mengucapkan seperti yang engkau ucapkan kepada ibuku Khadijah. Apa itu? Fa inni ruziqtu hubbahu. Ketika engkau mengatakan kepada Khadijah, aku diberi rezeki oleh Allah mencintai Khadijah, maka aku katakan kepadamu wahai ayahku, aku diberi rezeki oleh Allah kecintaan kepada Abul As bin Rabi'. Maka Zainab mengatakan, la ukhrijuhu. Aku tidak akan mengeluarkannya sampai engkau berikan apa yang dia minta.
Apa Rasul katakan? Ya Zainab, keluarkan dia, kami tidak akan mengganggunya, dan semua barangnya dia telah dikembalikan. Ketika mendengarkan itu, Abul As segera beranjak keluar, karena dia tahu dia punya perjanjian dengan Rasulullah. Apa yang terjadi? Abul As keluar dan dia mencari barang-barangnya, dan tidak ada satupun barang yang hilang. Semuanya kembali. Dan Abul As langsung bergegas pergi menuju kota Madinah, dan Zainab menangis luar biasa. Ke kota Mekah. Ke kota Makkah, Iya. kota Makkah, dan Zainab menangis. Dia mengatakan, hanya untuk itu Abul As datang kepadaku. Dia seakan-akan telah melupakanku, dia hanya mencari barangnya dariku. Maka ketika Abul As pergi sampai di kota Makkah, Abul As bin Rabi' tidak masuk ke tengah kota Makkah, tapi dia berhenti di perbatasan kota Makkah. Dia kirim utusan untuk memanggil pemilik barang ini. Maka Abul As mengatakan, silakan ambil barang kalian. Setelah semuanya mengambil, Abul As bertanya, masih adakah yang kurang dari barang kalian? Mereka mengatakan, tidak Abul As, ini barang kami dan sisanya untukmu. Apa kata Abul As? Aku tidak menginginkan sisa ini dan semuanya aku berikan kepada kalian. Langsung Abul As mengatakan, aku akan kembali ke kota Madinah, wa aqulu amamakum, aku ucapkan di hadapan kalian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Allah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini masuk Islam karena akhlaknya kaum muslimin. Dan ini masuk Islamnya karena perasaan kembali lagi. Dan subhanallah, langsung kembali Abul As bin Rabi' ke kota Madinah. Apa yang terjadi pemirsa? Dia langsung menghadapi Rasulullah. Dia datang di hadapan Rasulullah dan dia mengatakan, ya Rasulullah, tadi aku datang kepadamu dalam rangka aku melarikan diri, dan sekarang aku datang kepadamu musliman. Aku ingin mengikrarkan keislamanku di hadapanmu. Abul As mengatakan di hadapan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan engkau adalah utusan Allah. Setelah itu Abul As mengatakan, ya Rasulullah, ata'dzana li an uraji'a Zainab ya Rasul? Apakah engkau izinkan aku untuk kembali kepada Zainab? Maka Rasulullah mengatakan, aku akan bertanya kepadanya wahai Abul As. Rasul datang kepada Zainab dan mengatakan, ya Zainab, Abul As bin Rabi' datang dalam keadaan muslim, dan dia meminta izin kepadaku untuk kembali kepadamu. Maka Zainab tersenyum untuk yang kedua kalinya, memerah pipinya, dan dinikahkanlah kembali Zainab dengan Abul As bin Rabi'. Tapi sayangnya pemirsa, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. 1 tahun percis pasca kejadian itu, Zainab radhiyallahu taala anha meninggal dunia, dan Abul As bin Rabi' menangis sejadi-jadinya di pemakaman Zainab sampai Rasulullah menepuk dadanya. Dan Rasulullah menenangkan Abul As bin Rabi'. Maka Abul As mengatakan, ya Rasulullah, mal hayatu ba'da Zainab ya Rasulullah, hidup seperti apa yang akan aku jalani setelah Zainab ya Rasulullah. Maka setelah itu Abul As tidak menikah, dan 1 tahun setelah kematian Zainab, Abul As bin Rabi' mengikuti Zainab, dia meninggal dunia. Subhanallah. Ini artinya dia berdamai dengan lukanya, tapi dia memperjuangkan semua itu dengan cintanya Sampai akhir hayatnya. Subhanallah. Antum bisa panggil pemirsa untuk kemudian masuk line interaktif. Ini masih ada 1 cerita lagi, tapi waktu kita udah subhanallah. Dan sedikit tambahan Ustaz, ini ya, bukan cuma cerita sinetron Ustaz. Iya. Ini dialami betul oleh keluarga Rasulullah. Ini terjadi di rumah tangga Rasulullah SAW. Seorang laki-laki yang mengerti makna cinta. Dan hebatnya Zainab mengingat ucapan Rasulullah ketika Rasulullah mengucapkan, aku diberi rezeki oleh Allah cinta kepada Khadijah, dan Zainab ucapkan yang sama untuk Abul As bin Rabi'. Karena apa? Karena Zainab tahu dia membelaku di hadapan Abu Lahab. Dan Abul As bin Rabi' tahu Zainab membelaku di hadapan ayahnya. Maka cinta ini menjadi cinta yang luar biasa, mengalahkan Romeo and Julie, mengalahkan Drakor. mungkin Majnun Laila, apalagi opa-opa drakor. Tidak ada apa-apanya dengan cerita ini. Subhanallah. Masya Allah. Dah. Bentar ya, kita berikan kesempatan pemirsa untuk menarik nafas dulu Ustaz. Mungkin mau tanya ini keburu air matanya terjatuh udah juga. Susah mau tanya, seakan-akan udah hilang kata-katanya udah ya. Nah. Baik, kita buka line telepon Ustaz ya. Naam. Kita juga setelah mendengar ini juga perlu jeda kayaknya Ustaz. Perlu jeda. Ini. Bagi kita jeda meresap ini cerita. Ya. Luar biasa.
Baik, kita bacakan dulu untuk line teleponnya ya. Oh, sudah ada yang masuk. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari siapa di mana? Halo? Ya, silakan. Dari Ibu siapa di mana? Iliana. Oh. Ukhti Filiana. Barakallahu fiki. Bagaimana kabarnya? Lama enggak telepon ini? Alhamdulillah. Jadi pendengar Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah. lagi mendengar Ustaz. Lagi mendengarkan ya. Mungkin lebih dikeraskan sedikit suaranya. Iya. Iya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, ya jadi pendengar aja Ustaz. Oh iya. Berarti kalau biasanya nggak telepon berarti mendengar. Boleh. Insya Khusus Allah, Ukhti Filiana boleh tanya apapun. Silakan. Penelpon spesial. Ya. Ini Ustaz, kan waktu itu anak kan program TV Sunnah harus ada di depan kan gitu Ustaz ya. Iya. Kemudian orang yang program itu bilang begini, ini suka aliran-aliran keras ini. Terus Ana bilang kayak gini, loh ini kan sesuai dengan ayat-ayat Allah dan Al-Quran dan hadis kayak gitu ya Ustaz. Tapi dia diam aja. Terus bagaimana kalau nanti ada yang mengatakan Wahabi? Apa yang Ana harus jawab itu Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Oh iya. Baik. Barakallahu fiki Ukhti Filiana. Barakallahu fiki. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung kita jawab aja. Kita jawab Ustaz. Ya. Sambil kita menunggu penelpon yang lain juga ya. Juga pemirsa yang menonton via channel YouTube saya Ibra TV bisa langsung tuliskan di kolom komentar pertanyaannya ya. Agar nanti setelah beberapa line telepon kita bisa bacakan. Baik. Begini. Sebenarnya saya masih punya satu cerita lagi, cuma ini waktu udah sisa 10 menit aja. Jadi Untuk pertemuan berikutnya kita bisa, tunda untuk part 2 biar penasaran. Kisah-kisah menarik dari para sahabiat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka ini bukan orang yang hatinya kering dari cinta. Ternyata hidup mereka juga romantisnya luar biasa. Nah, sudah kita jawab dari pertanyaan Ukhti Filiana. Jadi ketika sedang setting TV Madani dan beliau katakan ini TV Madani diletakkan paling awal nomor 1. Masya Allah. Maka ini Madani TV harus kasih hadiah ya kepada Ukhti Filiana ini ya. Ini penonton setia, pemirsa setia Madani TV. Begini. Kemudian dia mengatakan ketika nyeting TV itu, wah ini kan TV keras nih, TV radikal. Kemudian dijawab, ini kan sesuai Quran Sunnah. Nah maka untuk yang semacam itu, Anda Ukhti Filiana dan mungkin pemirsa yang lain bisa menjelaskan dengan rasional, dengan hikmah. Artinya sampaikan dengan apa adanya. Katakan, apa yang salah dengan TV itu? Jadi kita ngomong rasional saja. Apa yang salah dengan TV itu? Sekiranya mereka tidak mampu menjawab, maka itu tuduhan kosong. Nah, lalu ketika mereka menjawab sesuatu, kita tunjukkan dalilnya. Ini dalilnya. Ataupun bisa dijawab gini, Ustaz. Ya, kalaupun ini terlarang, ini menurut undang-undang yang berlaku ini dilarang tentu radikal. Tentu sudah ditangkap mereka, nggak boleh beroperasi. Wong orangnya jelas di TV juga terlihat. Nyari alamat sekarang apa susahnya kan gitu. Ini alhamdulillah. Gampangnya begitulah. Ini ada dari Madani TV dikatakan insya Allah ada hadiah untuk Ukhti Filiana dari Gria Ilmu. Jadi ada hadiah buku untuk Ukhti Filiana dari Gria Ilmu. Insya Allah. Barakallahu fiki. Nanti alamatnya kita udah simpen ya, alamatnya ya. Udah simpen ya. Yang kitab tauhid itu ya. Tauhid. Nah, maka yang semacam itu anti nggak perlu terlalu ambil pusing. Karena apa yang kita yakini itu yang kita lakukan dan tetap berakhlak yang sempurna. Tetap bermuamalah dengan baik agar apa? Agar mereka menganggap ternyata walaupun TV yang dilihat kami anggap keras, orangnya baik gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada yang masuk terima lagi. Halo, assalamualaikum. Tekan 1 untuk menerima. Halo, assalamualaikum. Oh, terputus Ustaz. Terputus. Baik. Ya. Mungkin dari komentar YouTube ada yang ditanyakan mungkin. Kita semuanya. Oh, ada masuk lagi. Telepon masuk lagi ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Terputus lagi. Biasanya sekali, ini yang berada di luar Jawa terutama Ustaz ya, yang masuk lagi. Wah, ini masih terus mencoba. Sekali dibuka langsung masuk terus. Masya Baik. Allah. Dengan silakan, Bapak siapa di mana? Bapak siapa di mana?
Nah, Silakan Bapak. Mungkin volume televisinya dikecilkan dulu Bapak. Cukup mendengarkan dari telepon saja. Ya. halo? Halo, ya silakan. Televisinya silakan dikecilkan dulu Bapak. Cukup mendengarkan dari telepon Ya, Bapak. ini kita ada di Kalimantan, Pak. Kalimantan. Masya Allah, Kalimantan. Masya Allah. Silakan Bapak. Halo. Ya, kita ada di Kalimantan, Pak. Iya Bapak. Volume televisinya dikecilkan dulu Bapak. Nah, ini Iya, silakan. dari cerita yang Bapak ceritakan tadi kan, mengenai apa? Tidak bolehnya Islam sama kafir Iya. disatukan kan. Iya, salah Iya. satu hikmahnya itu betul. Nah, terus kok sekarang masih ada, Pak? Nah, ibaratnya Islam sama kafir sampai sekarang masih nikah. Nah, gimana dengan penghulu yang menikahkan mereka itu seperti apa hukumnya, Pak? Baik, Baik, baik. baik. Barakallahu fikum. Terima kasih. Bapak siapa dengan Bapak siapa tadi? Dengan Bapak Indra. Bapak Indra. Bagaimana Indra. tayangan Madani TV di Kalimantan, Pak Indra? Ya, baik, Pak. Alhamdulillah. Ini tiap hari nonton Madani TV, Pak ya? Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Ya. Bapak Indra. Insyaallah Anda dengarkan jawabannya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaannya memang ini pertanyaan sehari-hari banget ya, karena Sehari-hari. Real di real dan lapangan ada ini. sayangnya apa yang kita lihat itu dari public figure. Nah, Jadi ini. pertanyaannya begini. Jadi dalam salah satu hikmah dari cerita tadi kan dilarangnya seorang wanita muslimah Iya. menikah dengan laki-laki yang non-Islam. Nah, tapi kemudian sekarang kejadiannya adalah banyak laki-laki yang non-Islam itu menikahi wanita muslimah. Nah, tapi setahu kami Pak Indra, di Indonesia tidak dibenarkan itu. Biasa mereka kalau nikah dengan yang beragama berbeda, mereka akan pergi dahulu ke luar negeri, Iya. mencatatkan pernikahan mereka di sana, kemudian disahkan di Indonesia. Nah, lalu apa hukum mereka yang menikahkan? Apabila mereka yang menikahkan itu tahu bahwa hukumnya haram, mereka tetap menikahkan, maka tentu mereka berdosa. Nah, tapi ingat, kadar dosanya tidak bisa kita tentukan sekarang. Karena apa? Boleh jadi tekanan pekerjaan, boleh jadi karena memang sudah menikah tinggal memberikan pengesahan. Tapi yang titik beratnya di sini itu jangan dicontoh. Ya. Apabila Anda menjadi orang tua dan Anda memiliki anak putri, anak gadis muslimah, maka jaga betul jangan sampai menikah dengan kafir. Karena apa? Sepanjang usia itu pernikahannya oleh Islam tidak dianggap sah, sehingga sepanjang umur dianggap perzinaan. Na'udzubillah min syarri dzalik. Jadi sepanjang umur Ya. dianggap zina itu, sepanjang zina. Dan ada tambahan pengalaman dari Mu'alaf Center Ustaz. Nah, apa itu? Mengenai itu. Jadi menikah itu ketika awal-awal itu memang misalnya yang laki-laki masih belum Islam Ustaz ya. Iya. Dia itu kemudian agar sah menikahnya dia bersyahadat. Nah, ini Nah, nanti setelah menikah entah langsung atau berjeda berapa bulan atau berapa Iya. tahun, dia kembali ke agamanya yang lama. iya. Jadi dalam konteks ini penghulu tentu tidak dalam posisi yang salah gitu Ustaz ya, karena tidak ada posisi yang salah. menikahkannya memang Dalam keadaan posisi laki-lakinya muslim. semuanya muslim gitu. Cuma kemudian kembali ke masing-masing si laki-laki yang Iya. menikah itu hanya untuk modal menikah saja. Modal Setelah menikah menikah. dia kembali murtad. Iya, Nah, makanya sewajar itu kita sarankan kepada muslimahnya untuk tegas. tegas. Jadi apa, ketika dia sudah keluar artinya dia mempermainkan Anda. Bahkan yang dipermainkan bukan cuma Anda wahai wanita muslimah, tapi agama Anda dipermainkan olehnya. Dan mana mungkin Anda ridho menikah dengan seorang laki-laki yang Allah tidak ridho kepadanya. Belum lagi nanti kalau udah punya keturunan Ustaz. Nah, itu Nah, ini repot lagi. repot Tentu lagi. kan setiap dari kita kepingin anak kita itu mengikuti agama kita kan. Agama kita. Apalagi kita yakin betul inna dina indallahil Islam, agama yang Allah akui hanya Islam. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin Nah, ada ini yang masuk. Kita baca pertanyaan. Ada yang kita masuk jawab dulu dulu ya. Sudah. Halo, assalamualaikum. Oh, terputus. Kita baca dari komentar YouTube Ustaz. Baik. Ustadz, bagaimana cara menahan rindu pada teman lawan jenis biar nggak kepikiran terus? Ini gimana ya ini? Ini Itu yang- mantan atau? Nah, makanya nggak jelas yang Ya. rindu ini kepada istrinya atau kepada teman Teman kok, kerjanya. Ustaz, ini. Kita Teman. terima. Kita terima dulu. Ini sambil kita Halo, pending ya. assalamualaikum. Sambil nanti ditulis lagi. Jelasnya yang Anda rindukan siapa ini? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Baik, dari Bapak siapa di mana? Ini dari Bapak Santoso di Pesawaran, Lampung, Ustaz. Masya Allah, Bapak Santoso di Lampung. Di Lampung. Silahkan Bapak Santoso.
Nah, ini temanya tadi menyambung dengan apa yang dikatakan Ustaz tadi. Ini Tat, Ana itu dulu kan sebelum masuk ke Islam, Ana bukan Muslim, Tat. Masya Allah, Masya termasuk Allah. bisa dibilang mu'alaf begitu ya. Mualaf lah. Ya, Nikah dengan istri Ana. Nah, sebelum nikah Ana itu enggan untuk masuk ke Islam, Tat. Oh, berarti masih sulit ya? Ya masih sulit lah. Iya, iya. Nah, masuk Islam itu setelah nikah mungkin dapat Hidayah. 3 bulan 4 bulan lah, Oh, Tat. jadi awal nikah masih dalam keadaan agama sebelumnya ya? Ya masih mengikuti sendiri gitu, Tat. Oh, Si istri muslimah. Nah, ya sudah muslimah berarti. Ya. istri Muslim. Iya. Ya. Kalau boleh tahu Ya. Bapak siapa tadi? Bapak Santoso. Bapak Santoso, Ya. kalau boleh tahu gimana proses pernikahannya itu? Kan Bapak dalam keadaan non-Islam, si istri Ya. Islam. Itu proses pernikahannya seperti apa? Resmi negara atau bagaimana? Itu kalau negara resmi. Cuman mungkin itu apa yang dikatakan Ustadz tadi itu ada balik penipuan nanti setelahnya gitu kan. Oh. Biar nikah nanti istri tak ajakin lagi gitu kan. Oh, iya, iya, iya. Heeh. Kemudian Jadi ada perdebatan selama 4 bulan lah saya dengan si istri itu kan. Nah, akhir kata mungkin ada hidayah dari Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kira alhamdulillah setelah 4 bulan itu anak ada ketukan, akhirnya dapat benar-benar dari hati untuk masuk ke Islam. Masya Allah. Nah, itu yang saya tanyakan, saya harus nikah kedua kali nggak, Tat? Baik. Barakallahu fikum. Penting, Barakallahu Ustaz, ya. fikum. Penting sekali. Ya. Iya. Karena maaf, Tat, waktu kejadian seperti itu memang secara diam-diam Ana nikah lagi dengan istri Ana dan Ana dimandikan oleh Ustadz itu. Oh, Nggih. iya. Terima kasih Bapak Santoso. Ini pertanyaan keren. Bapak Santoso, bagaimana tayangan Madani TV di Lampung sana? Alhamdulillah, Tat, sangat terang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Ini suasana tendanya bagaimana? Seru Pak Santoso ya? seru-seru, Tat. Masya Dari Bisa, tadi bisa. Ana mendengar Pak Santoso Masya bisa Allah. ikut camping? Kita undang ini, kita undang camping juga bersama kami. Terima kasih Pak Santoso. Terima kasih. Insya Allah Pak Ya, Santoso dengarkan jawabannya. Ya, sama-sama, jazakallah khair. Wa iyyakum Waalaikumsalam. jazakallah khair. Baik, Menarik ini sekali pertanyaan ini kisah. seru ya. Pak Jadi Santoso. ketika nikah itu tipu-tipu lah agar Iya. bisa sahnya surat Iya. nikahnya keluar. Dalam keadaan masih tidak beragama Islam. Iya. Setelah itu kemudian ya tetap dengan agamanya. 4 bulan setelah pernikahan terketuk hidayah dalam hatinya. Masya Allah, memang Allah itu memberi hidayah tidak kepada semua orang. Orang-orang betul-betul pilihan. Maka kita ini minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Itu salah satu maknanya apa? Pertahankan keimanan kami ya Allah sampai kami meninggal dunia. Itu salah satu makna ihdinas siratal mustaqim. Nah, maka kemudian setelah 4 bulan masuk Islam. Nah, kemudian setelah masuk Islam, apakah perlu mengulang pernikahan? Kalau memang Pak Santoso menikahnya dalam keadaan non-Islam, maka wajib mengulang pernikahan. Karena apa? Pernikahannya dianggap tidak sah karena dia menikah dengan seorang muslimah dalam keadaan Pak Santoso non-Islam. Maka pernikahan itu dalam ilmu fikih dianggap batal. Maka ketika Anda sudah menjadi mu'alaf, Anda kembali menikah dengan cara Islam. Wallahu taala alam Nah, bissawab. ini gini Ustaz, agar Pak Santoso ini tidak muncul pertanyaan baru Ustaz. Iya. Kan surat sudah jadi Ustaz. Nah, Suratnya biarin kan. maksudnya Dulu ada untuk- tipu-tipu dikit tuh Pak Santoso tuh. Mungkin sudah ditulis Islam gitu kan. Nah, ini beliau mungkin ingin lebih secara teknis Ustaz. Jadi nanti syaratnya harus bagaimana? Kan tentu kalau surat udah nggak usah lah ya kita. Iya. Artinya agar Ya, secara memenuhi agama sahnya saja, ini secara agama bagaimana? ya. Secara agama mungkin menghubungi orang KUA bilang suratnya sudah ada. Ya ngomong gitu aja nggak apa-apa. Atau kalau memang Atau dianggap langsung berat, keluarga dikumpulkan begitu? ya kalau memang dianggap berat ya cukup wali dan 2 orang saksi. Sudah ya, Wali selesai. insya Allah cukup Insya Allah itu. cukup itu. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang sudah masuk lagi? Oh, belum Belum ada. ada. Kita Ini ada lanjutkan pertanyaan ya? pertanyaan dari YouTube. Yang tadi yang kangen tadi itu kangen sama siapa? Coba di Kangen sama teman lawan jenis. Mungkin naksir mungkin ya Ustaz. Naksir sama teman gitu. maka kita Nah, ingetin ini. Kita ingatkan dalam Islam itu tidak melarang wanita bekerja, tidak dilarang. Selama pekerjaan itu sesuai dengan koridor syar'i. Nah, apabila pekerjaan tidak sesuai dengan koridor syar'i, bercampur antara laki dan perempuan di tempat kerja, kemudian
pekerjaannya tidak sesuai dengan wanita, menghabiskan banyak waktu di luar rumah, melalaikan pekerjaan rumah tangga, maka oleh Islam dilarang. Tapi ingat, larangan Islam itu bukan untuk kebaikan siapapun kecuali kebaikan Anda. Karena Islam mengajarkan kepada Anda mana yang lebih perlu Anda utamakan. Jadi ada pekerjaan penting, tapi Islam memberikan kepada Anda sesuatu bukan sekedar penting, tapi yang terpenting. Apa itu? Rumah tangga. Karena insya Allah urusan rezeki, Allah tidak akan pernah zalim kepada hambanya. Apabila Anda bekerja, boleh jadi suami Anda bekerja rezekinya kurang. Tapi ketika Anda berhenti bekerja, yang seharusnya rezeki lewat Anda, Allah lewatkan suami. Artinya sama saja seharusnya. Apalagi pertanyaannya sampai kangen sama teman kerja. Ini kalau sudah berumah tangga bisa berbahaya, muncul perselingkuhan. Iya. Nah, apabila belum menikah ya sudah, ngomong apa adanya aja kan. Karena judulnya teman lawan jenis ini kan berarti naksir. Iya. Kalau memang Anda belum menikah, lawan jenisnya juga belum menikah, ya ngomong apa adanya. Karena tidak ada aib sama sekali apabila seorang wanita menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh laki-laki yang dia berbaik sangka kepada laki-laki itu, dia laki-laki soleh. Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Cuma ini kangennya ini yang jadi masalah di situ ya. Kalau memang itu muncul terus, jauh lebih baik Anda tinggalkan pekerjaan itu. Jauh lebih baik. Baik, ini Ustaz, ada pertanyaan lagi. Ini masih di dalam dunia kerja ini. Assalamualaikum Ustaz. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Terakhir kita 10 ini, Masya Allah. Kita bacakan pertanyaan terakhir untuk malam hari ini. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana cara menjaga pergaulan dalam lingkungan kerja Ustaz? Iya. Soalnya saya cenderung diam untuk menghindari ghibah. Jadi tidak bergaulnya itu karena temannya suka itulah cerita-cerita macam-macam. Dan saya merasa teman saya kurang nyaman dengan sikap dia. Baik. Nah itu pertanyaan semacam ini tentu memang kalau apabila interaktif lebih bisa dijelaskan ya. Itu tempat kerjanya campur laki perempuan atau tidak segala macam itu kan jadi pertimbangan dalam mengeluarkan jawaban juga. Nah tapi kita jawab secara umum saja. Apabila teman kerja itu cenderung untuk ghibah, melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Anda cenderung diam dan menjauh, itu langkah terbaik. Tapi kemudian mendatangkan ketidaksukaan dari teman, akhirnya temannya merasa tidak suka. Tidak jadi masalah karena Anda tidak disukai, bukan karena akhlak Anda yang buruk, tapi justru karena Anda baik. Sementara Allah melarang kita untuk duduk bersama orang-orang yang menghibah. Rasulullah SAW melarang kita untuk memakan bangkai saudara kita, yaitu menghibahnya. Nah artinya ghibah ini bukan dosa kecil tapi dia dosa besar. Maka kita betul-betul harus menghindari perbicaraan seperti itu. Apabila mereka akhirnya tidak suka dengan kita bisa mendekat kepada mereka dengan cara-cara yang halal. Ketika makan mungkin kita bayarin sesekali. Ketika kita ada rezeki mungkin kita undang ke rumah untuk makan bersama. Ketika ada di antara mereka yang ada masalah kita membantunya. Ada mereka yang di antara mereka yang butuh uang, kemudian kita memiliki kelebihan harta, bisa kita bantu. Jadi jangan mengakrabkan diri dengan orang lain dalam keadaan Anda mengorbankan akidah dan akhlak Anda. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Masya Allah. Dan sudah satu jam setengah ini. 1 jam setengah. Kita akhiri dulu Ustaz. InsyaAllah kita lanjut kisahnya kita lanjut patu ya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dalam program The Show Sharing Online with Ustadz Rifki Ja'far Thalib. Amin. Dan para pemirsa Madani TV dan saya Berdakwah TV dimanapun Anda berada, kami mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang Anda niatkan menonton tayangan Madani TV ini semoga oleh Allah diganti dengan pahala yang banyak dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Terus tonton Madani TV, insya Allah tayangannya mencerahkan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Insyaallah. Kita tutup acara pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang dan kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin punya peran dalam penyebaran dakwah